ini bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, namun karena kasih-Mu yang tiada pernah habisnya dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang tiada hilang pengharapan, sebab hanya ada Yesus dalam hidup kami. Ada Yesus yang senantiasa memegang erat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Glory.
kami Tuhan. Kami boleh datang Tuhan ke rumah-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan, mau belajar firman-Mu, supaya kami hidup sebagai jemaat Tuhan yang percaya, yang kuat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya firman-Mu sebagai tuntunan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan setiap pujian yang kami naikkan sore hari ini Tuhan, berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita. Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita. Pujikan pujian yang terbaik bagi Yesus Kristus. Haleluya. Tak berbayang
kita arahkan tangan kita buat anak-anak kita di depan dan berdoa buat mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami berdoa menyerahkan anak-anak kami Tuhan. Sore hari ini mereka mau belajar firman Tuhan, mereka mau beribadah juga Tuhan. Kami percaya kuasa yang sama menyertai mereka, dan apa yang mereka terima hari ini itu membuat iman mereka semakin bertumbuh Tuhan. Walaupun mereka masih anak-anak, tapi mereka punya iman yang dewasa, iman yang luar biasa, yang bisa memindahkan gunung Tuhan. Karena kami percaya persoalan di antara mereka pun ada Tuhan, tapi kami tahu Yesus Engkau hadir dan memberikan mereka satu pengertian yang benar lewat setiap ibadah dan setiap firman yang mereka pelajari Tuhan, supaya mereka tidak mudah putus asa, tapi mereka menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Berkati setiap guru-guru yang akan mengajar sore hari ini, dan berkati mereka juga Tuhan dengan hikmat-Mu, supaya apa yang mereka sampaikan Tuhan benar-benar berasal dari Tuhan, dan mereka kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena kami tahu Tuhan, semua yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka untuk mengajar anak-anak ini Tuhan, menjadi generasi yang kuat di akhir zaman Tuhan. Kami serahkan orang tua mereka juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menyayang Kau berbuat di dalam hidup, dan jangan indahmu terjadi di hidupku.
Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Allah Bapa di surga, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang baik, kami bersyukur untuk sore yang indah ini. Kami bisa beribadah kembali di tempat ini. Sejenak kami rindu Tuhan Yesus untuk merenungkan firman sebelum kami menikmati perjamuan kudus. Berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saudara, kita akan merenungkan tentang bertumbuh ke arah Kristus. Ketika kita bertumbuh, pasti punya arah. Kalau kita tidak bertumbuh punya arah, maka kita akan menjadi tidak karu-karuan. Saya kasih contoh. Tanaman di pinggir jalan itu kalau bertumbuh akan ada arahnya dan kapan akan dipotong. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Pada waktu bertumbuh harus jelas arahnya kemana. Berapa banyak orang berkata seperti ini, Pak, kenapa ya pada waktu kecil dia baik-baik, kemudian pada waktu gerejanya sudah besar susah sekali untuk diarahkan lagi. Berarti apa? Bertumbuhnya itu yang tidak terarah. Hari ini kita merenungkan tentang bertumbuh ke arah Kristus. Ada orang pada waktu dia bertumbuh, itu tunggu waktunya bertumbuh. Tetapi sesungguhnya bertumbuh itu tidak perlu menunggu waktu, karena sumber pertumbuhan kita adalah dari Tuhan. Semestinya setiap orang Kristen harus berjuang terus untuk bisa bertumbuh di dalam kerohaniannya. Bukan cuma persoalan intelektual, bukan cuma masalah fisik. Saudara, terakhir ini rame perang di Israel. Saya hampir mengikuti semua berita yang terkini, tetapi tentu tidak dari kantor berita di Indonesia. Pasti akan tidak pro Israel. Mereka pasti menjelek-jelekkan Israel dan meninggikan mungkin itu Hamas, mungkin itu Hezbollah, atau mungkin itu Houthi yang menjadi bagian-bagian tertentu yang menyerang Israel. Pada waktu melihat bagaimana Israel tidak pernah selesai itu diserang, tapi negara ini pertumbuhan per kapitanya tinggi, pendapatan negaranya tinggi. Anda bayangkan, tiap hari mereka harus waspada karena akan diserang. Waktu saya ke sana beberapa tahun yang lalu, ketika lagi perang yang dulu itu anak-anak muda, kalau sekarang sinyo-sinyo begitu, umurnya di atas 17 tahun, lagi pacaran. Tapi bawaannya adalah senapan otomatis, senapan mesin. Kenapa? Karena mereka harus bersiap untuk menghadapi orang yang menyerang dia. Kalau kemarin kita lihat, pada waktu keadaan tidak aman, bukan cuma laki-laki yang bawa, tapi tentara-tentara cewek itu pun bawa senapan, masih muda-muda loh. Itu umur di bawah 25 tahun, yang pasti di atas 17 tahun. Kemarin ada kapten meninggal umurnya 23 tahun. Mereka pada waktu masih muda sudah mengabdi untuk negara. Mereka membuat negara itu bisa stabil meskipun digempur habis-habisan. Saudara tahu, pasti kalau kita belajar Alkitab, semua itu pemeliharaan dari Tuhan. Tetapi di sisi lain jangan lupa, mereka punya lobby, mereka punya koneksi di luar negeri. Tapi bukan cuma itu, mereka punya agen rahasia yang hebat. Bayangkan loh, ada satu orang pemimpin di negara Iran itu bisa dihabisin oleh Israel. Artinya saya cerita ini untuk menjelaskan bahwa negaranya boleh diserang habis-habisan, tekanannya boleh berat, tapi mereka tidak mau menyerah dengan keadaan itu dan tetap
Demikian juga dengan hidup kita. Pastikan engkau keadaan apapun yang kau hadapi, pikirkan bisa bertumbuh. Kenapa? Tambah hari kita tambah tua. Saya tambah tua seperti ini, tiap hari menghafal banyak hal yang penting. Kenapa? Karena kalau tidak, saudara tahu banyak orang yang suka Alkitab. Teman-teman saya yang teolog-teolog Injili, teolog biblikal, pada waktu menjawab tentang Alkitab, itu nggak bisa berkembang. Apa yang dijawab cuma monoton. Kenapa? Tidak mau mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Tidak mau bertumbuh secara intelektual. Hampir tiap hari saya menghafal hal-hal yang penting. Karena apa? Karena dunia membutuhkan jawaban. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di video-video ajaran sesat itu, kadang-kadang tidak dibendung sama orang-orang teolog yang bagus, tapi teolog yang berani-berani, dia yang berani bersuara. Kadang-kadang yang mengerikan, bersuara tambah keliru. Tetapi mereka yang bersuara, tapi yang sekolah nggak berani ngomong. Kenapa? Karena nggak mau bertumbuh, sudah cukup. Terus Alkitab, Alkitab aja. Tidak mau mikirkan apa yang terjadi di luar itu. Kenapa saya mengikuti perkembangan Israel terus? Karena saya mengajar eskatologi akhir zaman. Apakah betul Yesus mau datang? Kalau melihat situasinya, saya pikir kayak enggak sih. Ntar lagi digempur balik sama Israel ini. Maka dari itu saudara, kalau kita melihat tanda-tanda zaman, bagaimana caranya? Kita juga perlu belajar. Nah sekarang kita merenungkan tentang pertumbuhan secara rohani kita. Masalah boleh ada, tekanan boleh ada, penyakit boleh ada, keuangan tidak stabil boleh ada, mungkin keluarga tidak harmonis boleh ada. Tapi ingat baik-baik, rohani tetap harus bertumbuh. Nah kita akan lihat satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang keempat. Kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Silakan bisa dimunculkan. Kalau bisa muncul, oke. Kalau bisa muncul, oke ya. Sekarang saya undang saudara bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama bagian ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Siap membacanya? 2, 3 ayat pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 3, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. 6, tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara teman-teman yang tadi. Simpanlah baik-baik ayat-ayat itu. Nah saudara, bagian ini muncul, itu ditulis oleh Yakobus, saudara dari Yesus. Kepada siapa? Tolong munculkan Yakobus pertama, ayat yang pertama. Kepada siapa surat ini ditulis? Yakobus pertama, ayat yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi ceritanya saudara,
pada waktu Stefanus itu dirajam batu, maka orang-orang Kristen yang dari keturunan Yahudi itu lari tunggang langgang. Mereka harus bersembunyi karena si Saulus sebelum dia memakai nama Yunani Paulus, dia seorang yang bengisnya luar biasa. Dia mencari orang-orang pengikut jalan Tuhan untuk dibantai, bahkan untuk dibunuh. Nah, pada waktu orang-orang ini pada lari kalang kabut, pada waktu mereka bersembunyi, lalu muncul tipe orang, ada yang setia, ada yang kompromi, ada yang sakit hati, ada yang kuat. Intinya adalah mereka seperti kita, tekanannya berat. Kemudian mereka cari pertolongan kepada siapa? Mereka ngerti firman, tapi kenapa Tuhan tidak beri jalan keluar? Mereka setia kepada Tuhan, tapi kenapa jalannya buntu melulu? Tidak berbeda dari hidup kita setiap hari. Disitulah kemudian Yakobus mengirimkan salah satu bagian yang kita baca saat ini. Kembali ke Yakobus pasal 4, ayat yang pertama tadi. Kalau dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kita bisa menemukan 3 syarat gimana supaya pertumbuhan rohani kita bisa ke arah Yesus. Ada 3 S. S yang pertama, sabar. Perhatikan saudara, di dalam ayat yang pertama itu dikatakan seperti ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat jelas dan tuntas sekali. Rupa-rupanya musuh daripada orang Kristen, kalau kita lihat konteks ini, bukanlah setan, tetapi hawa nafsunya dia, yaitu kedagingannya dia. Maka itu bagaimana kita bisa bertumbuh ke arah Kristus? S pertama, harus sabar. Kalau kita tidak sabar, kita tidak bisa mungkin bertumbuh ke arah Kristus. Mengapa? Karena di dalam diri kita itu seringkali ada kerusuhan. Di dalam diri kita ada kekacauan. Di dalam diri kita ada pergumulan. Yang dijelaskan dari bagian teks ini, dari manakah datangnya sengketa, engkel-engkelan, sampai ngejak bertengkar? Jawabannya yaitu di dalam tubuhmu sendiri. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu, dari kedaginganmu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudari, dalam tubuh kita, saya kasih contoh yang gampang. Kalau lampu merah, kuning, hijau, hati ini berkata, jangan dilanggar lampu merah. Pikiran berkata, bosen. Hati berkata, ojo sungkan sama Tuhan. Pikiran berkata, mumpung gak ada polisi. Hati berkata, ya wis berhenti olah. Waduh, pikiran berkata, daripada terlambat. Coba lihat cekcok ini kan, bertengkar tuh. Oke, saya lebih gampangkan lagi. Siapa di sini pernah diolok sama temen, kemudian kepingin ngamuk sama dia? Pada waktu kepingin ngamuk, hati berkata ampuni. Pikiran berkata, oh enak. Hati berkata, ampuni. Pikiran berkata, ini keterlaluan. Hati berkata, ampuni. Untuk sekali ini, aku tidak mau ngampuni. Siapakah pernah mengalami seperti ini dalam hidup kita? Jadi saudara tahu, kita ini suka nyalakan orang yang menyakiti kita. Tapi kalau kita belajar dari bagian ini, ternyata yang sumber kerusuhan itu bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Maka kalau kita tahu sumber kerusuhan dalam diri kita, itu nggak bisa dipadamkan, rusuhnya keluar. Kalau di dalam diri kita, jahatnya tidak bisa dijinakkan, jahatnya keluar. Maka dari itu pada waktu seseorang sudah menerima Yesus, ingat ya, ini khusus yang sudah lahir baru. Ini khusus yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Orang agama Kristen tidak terkait dengan teks ini.
pendeta beragama Kristen tidak terkait dengan teks ini. Ini khusus untuk yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bawaannya itu ingin berdamai. Karena apa? Di dalam dirinya tidak terjadi huru hara. Di dalam dirinya tidak terjadi pertempuran. Tapi kalau itu dia tidak bisa kendalikan, pasti muncul. Coba lihat kalau Anda berkelahi sama suami sama istri, kan diawali dari dalam. Lihat pada waktu engkau sedang ingin menghadapi orang lain yang mengecewakan kita atau menyakiti kita, dari dalam. Apalagi kalau kita sudah punya Yesus, kita tidak sendirian, ada Roh Kudus. Wah, ini tambah mumet. Kenapa? Ada Roh Kudus, ada hati kita, ada pikiran kita. Tapi Roh Kudus itu membela kebenaran. Makanya kalau hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, itu mendaratnya dalam hati kita. Tapi pikiran bawaannya suka berontak. Pikiran bawaannya suka menang sendiri. Next. Kemudian di ayat yang kedua, pada waktu memikirkan tentang sabar, lalu dikatakan kamu mengingini sesuatu. Makanya orang kalau punya keinginan tidak bisa dikendalikan. Kalau dia punya keinginan tidak bisa dikontrol, dikatakan kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, lalu kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Perhatikan baik-baik di dalam bagian ini. Ketika seseorang mengingini sesuatu, dia tidak dapat. Ketika seseorang ingin mencapai tujuan sesuatu, dia tidak mendapatkannya, maka yang terjadi, orang itu bikin kerusuhan, bikin persoalan dengan orang lain. Saudara, mungkin hari ini kita sedang menghadapi persoalan dengan orang di sekitar kita. Mungkin kita sedang menghadapi pergumulan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Hari ini ingat baik-baik sumber persoalan diri sendiri. Maka dari itu kalau kita sudah menerima Yesus, kita tidak pernah ditinggalkan. Immanuel, Allah beserta kita. Dia pasti akan menolong kita. Tapi persoalan kita mau ditolong tidak. Maka dikatakan di bagian ini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Makanya banyak orang katanya Kristen, ketika menghadapi persoalan, dia tidak datang ke Tuhan. Kalaupun datang ke Tuhan cuma nyebut kayak orang di luar sana, ya Allah, tulungono Tuhan Yesus. Bukan itu yang sedang dijelaskan bagian ini. Tapi dia punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dia punya kesempatan berdoa kepada Tuhan. Pada waktu dia menghadapi pergumulan, kecenderungan kita adalah memikirkan masalah kita. Kita ini tidak terlatih untuk berdoa sebelum ada masalah, tapi kita ini terbiasa berdoa pada waktu ada masalah. Yang bagus adalah berdoa pada waktu tidak ada masalah, berpikir pada waktu menghadapi masalah. Jadi kalau orang perang, jangan doa puasanya ketika perang, habis. Tapi sebelum berangkat perang, ketika negara damai, dia berdoa. Pada waktu perang, dia mikir gimana nembak atau ditembak. Maka dari itu, belajarlah untuk tetap berdoa, untuk bisa mengontrol apa yang kita inginkan, untuk mengontrol supaya apa yang tidak kita capai, kita tidak jadi marah-marah. Tapi yang ketiga, di ayat yang ketiga, next, dikatakan di situ, atau kamu berdoa juga. Kalau yang tadi nggak berdoa, tapi yang ini Yakobus ngomong, jangan-jangan kamu juga doa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi hati-hati sekarang, ternyata ada penjelasan Alkitab, doa pun bisa salah. Siapa bilang doa tidak bisa salah? Ternyata di sini menegaskan ada doa yang salah. Apa itu doa yang salah?
dikatakan di situ, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita semua punya keinginan kedagingan seperti yang di ayat pertama tadi tentang hawa nafsu. Lalu di bagian ini ditegaskan, mungkin kamu sudah doa, tetapi Tuhan tahu itu hanya untuk kepentingan hawa nafsu. Saudara, saya kasih contoh yang sederhana. Ketika kita kepingin punya rumah besar, lalu Tuhan suatu hari kasih. Pada waktu diberi rumah besar nanti, saudara sudah mikir enggak uang untuk bayar PBB? Sudah mikir enggak uang bayar PDAM? Enggak mungkin rumah besar, wattnya itu kecil. Coba bayangkan kalau Anda dipercaya ada rumah gede, kan kita kepingin punya rumah gede. Tapi pertanyaannya adalah, bisa nggak kita memelihara itu? Dan Tuhan tahu sekali apakah kita bisa memelihara atau tidak. Ada seorang ibu dan suaminya tentu, kemudian dia tidak punya anak sekian waktu. Ketika ngomong-ngomong, tiba-tiba keluar dari mulut si ibu sendiri, ya mungkin saya nggak dikasih anak karena saya tidak suka dengan anak-anak. Tetapi berbeda dengan kasus Pak Pendeta Timotius Arifin dan dengan ibu. Pada waktu kemarin dia cerita mereka suka anak-anak, tetapi juga tidak diberi. Jadi saudara tahu, ada banyak misteri kita tidak bisa tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita ini. Hati-hati, apakah kita sedang memuaskan hawa nafsu atau tidak? Ayo belajar sabar. Syarat pertama, kita bisa bertumbuh adalah sabar. Ingat ya, sabar itu jangan disamakan dengan tidak buat apa-apa. Sabar bukan seperti itu. Sabar berdoa, sabar dan berusaha. Orang sabar bisa kontrol dirinya. Karena definisi sabar itu harus hati-hati. Apalagi di tanah Jawa ini, ketika ngomong sabar, maka orang itu jadi pasif. Orang itu tidak ada kreasinya sama sekali. Itu bukan yang dijelaskan Alkitab. Sabar di sini, dia bisa tahu bagaimana berdoa, tetapi berdoanya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dia dengan bersabar untuk menantikan jawaban tersebut, tetapi tetap berusaha. Maka dari itu, ketika kita ingin bertumbuh ke arah Yesus, syarat pertama, belajarlah sabar. S pertama. Tapi S yang kedua adalah setia. Ayat yang keempat berkata sebagai berikut, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang kedua saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Di dalam terjemahan lainnya itu berkata seperti ini. Hai kamu para pejina. Karena kata tidak setia, setia di sini itu mempergunakan kata moikau. Itu mirip dengan kata porneia. Porno, pornografi, porneia, porneo. Itu kata dasarnya. Dua-duanya artinya sama, berzina. Tapi apa bedanya begini? Saudara tahu di dalam Injil Matius pasal 19, Yesus pernah ngomong gini, kecuali karena zina, kamu boleh bercerai. Tetapi kalau menikah lagi, kamu berzina. Berzina yang pertama mempergunakan kata porneia. Berzina yang kedua mempergunakan kata moikau yang dipakai di sini. Dua-dua saudara berzina. Tetapi kalau kita mempelajari lebih detail, itu ada bedanya. Yang pertama, berzina yang pertama itu bercabul. Bercabul berarti apa? Bisa laki sama laki, bisa perempuan sama perempuan, bisa ganti pasangan, dan bisa dengan hewan. Jadi orang berzina dengan hewan, bercabul dengan hewan, itu sudah terjadi sejak zaman kitab Imamat melarangnya.
Itu bukan tren baru, itu sudah lama. Mereka sudah hubungan seks dengan hewan. Kenapa? Karena dosa. Tetapi berzina yang kedua itu lebih bukan bercabul, tapi selingkuh. Sudah punya pasangan, tapi coba dengan pasangan yang lain. Nah, itu yang sedang dijelaskan ini. Kalau kita sudah pasangannya Tuhan, sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mbok yao, jangan selingkuh. Dengan siapa? Dengan hawa nafsu kita. Dengan siapa? Dengan keinginan kita. Dengan siapa? Dengan apa saja yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, hai orang-orang yang suka mementingkan hawa nafsunya dia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kemudian ayat yang kelima mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi saudara tahu kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Dia sangat cinta kita. Karena begitu cintanya, Allah mau turun ke dalam dunia. Kemudian dia rela sebagai manusia mati di atas kayu salib. Karena Allah itu cinta banget dengan kita. Dia menginginkan kita dengan cemburu. Makanya kalau orang jatuh cinta tapi dia tidak cemburu lagi, saya curiga jangan-jangan dia tidak pernah cinta. Karena cinta itu ada bumbunya cemburu. Dan itu adalah karakter daripada Tuhan kita. Diingininya dengan cemburu. Berarti apa? Kalau kita main-main dengan Tuhan, hati-hati. Saya seringkali bilang sama orang anak-anak mahasiswa saya, kalau kamu mau nakal, mestinya sebelum kamu lahir baru. Tapi kalau kamu sudah lahir baru, sudah dengar firman, nyoba-nyoba nakal, itu biasa konsekuensinya berat. Tapi kalau dia belum pernah jumpa Yesus, nakal. Tetapi kalau dia sudah jumpa Yesus, jangan coba-coba. Karena apa? Menurut kitab Ibrani, orang yang sudah punya Yesus, lalu dia nyoba-nyoba lawan Tuhan, akan dihajar. Tapi kalau nggak nurut, akan dihajar. Kalau nggak nurut, akan dianiaya. Itu kata kitab Ibrani. Makanya orang semakin cinta Yesus, kadang-kadang engkau menghadapi tekanan berat. Banyak pengusaha bersaksi begini, kenapa ya setelah aku ikut Yesus kok malah bangkrut aku ya? Setelah aku ikut Yesus kok malah hancur hidupku ya? Saudara, kemudian ada orang berkata begini, iya karena gak kasih persepuluhan, hubungannya gak ada. Tapi kenapa orang itu menjadi sulit dalam hidupnya? Karena dia sedang dibersihkan dari apa saja yang Tuhan tahu itu menyakiti hubungan dia dengan Tuhan Allah. Makanya semakin kau cinta Tuhan, tuntutan Tuhan itu banyak. Seperti seorang yang jatuh cinta, suka nuntut. Orang yang sudah menikah, suka nuntut kepada orang yang dicintai tadi. Demikian juga Tuhan. Ketika dia berhubungan dengan kita, dia sangat ingin kita ini fokus kepada Tuhan. Maka itu belajarlah untuk setia di dalam hidup kita kepada Tuhan. Jangan coba-coba mencari cara kita menikmati apa yang Tuhan tidak sukai. Memang kita jadi terbatas. Siapa bilang kalau ikut Yesus kemudian bisa bebas sebebas-bebasnya? Itu bukan yang diajarkan oleh Alkitab. Dulu kita ini hamba dosa, di bawah cengkraman setan. Setan itu kalau memberkati kita, dia minta tumbal. Lalu pada waktu kita terima Yesus, kita sudah menjadi hambanya Tuhan, tetap ada aturannya Tuhan. Kita nggak bebas sesukanya kita. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengingini kita dengan cemburu. Tapi yang terakhir, terakhir ketiga,
yaitu syukur. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang terakhir ketiga, ingat baik-baik, kita boleh punya masalah banyak, tetapi ayat ini berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya dikatakan lebih besar daripada itu. Kita ini punya kecenderungan kalau punya masalah tidak mikir Tuhan sebagai sumber jalan keluar. Di rumah kita kan banyak obat toh. Anda pasti punya koleksi obat di rak-rak buku atau di rak-rak Anda di rumah Anda. Pada waktu sakit, engkau pasti lebih ingat obat apa daripada ingat Tuhan toh. Susah kita untuk langsung ingat Tuhan. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan memikirkan kalau mampu kita selesaikan sendiri, nggak usah ngerepoti Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, kalau kita nggak ada jalan keluar, bukan berarti Tuhan tidak nolong loh. Ingat teks ini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada apapun yang kau hadapi. Semestinya kita mampu, semestinya kita bisa. Tetapi karena kita tidak pernah bersyukur, nggak ada syukur dari kita susah bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Dan dikatakan di situ, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.